Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 23. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Satu-satunya Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Yang suci artinya tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif. Allah ciptakan baik dan buruk, Allah selalu baik. Jujur dan dusta, Allah selalu jujur, makanya dusta dilarang. Ya. Pelit dan dermawan, Allah selalu dermawan, Allah selalu memberi, penyantun. Dan pelit dilarang, makanya Allah tidak mau, Allah ciptakan dan Allah larang untuk itu, supaya jadi penguji bagi hamba-hambanya. Itu namanya maha suci. Maha sejahtera, sejahtera artinya tidak pernah habis stoknya. Kalau orang, teman-teman sekalian, punya gaji, kalau mau beli apa-apa tunggu akhir bulan gaji dulu, atau tunggu pendapatan, atau tunggu keuntungan dagang, ini belum sejahtera. Sejahtera itu apa yang terlihat di benaknya langsung dia bisa beli dan tidak pernah habis. Baru kita katakan hidupnya sejahtera. Tapi tentu tidak sama Allah dengan makhluknya. Allah maha sejahtera, yang mengaruniai keamanan, yang maha memelihara dan maha perkasa. Bayangkan kalau alam semesta ini tidak dipelihara, bagaimana kacaunya ini, ya. Bagaimana dengan populasinya, kadar airnya, kadar udaranya, segala macam, luar biasa ini. Bagaimana Allah SWT merawatnya gitu. Saya subhanallah tadi siang duduk sama istri saya di restoran, kemudian pinggir laut. Saya sempat bilang, coba lihat bagaimana kuasanya Allah. Air ini siapa yang mengatur kadarnya, suaranya. Kemudian langit dengan awannya, dengan mataharinya, udaranya. Ada yang bisa mengaku ini yang menciptakannya. La ilaha illallah. Allah sudah kasih kata kuncinya. Dan kita kalau mengikuti syariat Allah, kita lebih yakin lagi, oh ternyata betul ini yang benar. Karena kita jadi punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh. Dia maha perkasa. Semua kekuatan makhluk, kata para ulama tafsir, kalau dipertemukan, maka semua itu hanya bagian kecil dari kekuatan Allah sang perkasa. Kalau semua manusia digabungkan kekuatannya, bagaimana powernya? Bagaimana kalau singa satu kuat? Kalau 1000 singa, kalau semua singa digabungkan, bagaimana kekuatannya? Pohon, semuanya ini alam semesta, api, air, udara punya kekuatan, power. Itu semua kalau digabungkan pun hanya bagian kecil dari kemahaperkasaan sang pencipta. Yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 24-nya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, telur yang cair menjadi anak ayam, bisa berkokok, bisa berkembang biak, sperma sel telur jadi kayak kita manusia, bisa berteriak, bisa bermarah, bisa senang, ya. Biji yang dilempar di tanah bisa jadi pohon yang besar. Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Semuanya keindahan ini dibentuk oleh sang pencipta Allah. Yang mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang mulia. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 24 ayat full turun karena kejadian suku Nadir. Dan ini perlu diketahui teman-teman sebab nuzulnya, karena luar biasa. Ayat ini berbicara tentang kejadian pada saat itu. Selanjutnya sekarang kita masuk ke suku-suku lain. Suku Arab yang ada di Daumatul Jandal namanya. Sebuah lokasi namanya Daumatul Jandal. Suku Jandal ini berada di Daumah, di daerah yang dinamakan Daumatul Jandal. Berada di paling utara Jazirah Arab. Mereka juga berusaha menyerang muslimin setelah bulan Ramadan. Tadi kan kejadiannya Bani Nadir bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan 6 bulan tidak ada peperangan. Di bulan Syawal tahun 4 Hijriah ada suku namanya Jandal berusaha untuk menyerang muslimin karena mereka menganggap muslimin juga lemah, ya. Dan bila berhasil mengalahkan muslimin, maka nama suku mereka akan dikenang karena muslimin kuat dan memiliki nabi. Namun Nabi SAW, dan ini strategi perang beliau SAW, tidak pernah beliau biarkan musuh mau menyerang, tidak pernah beliau biarkan musuh nyerang baru kemudian beliau lawan. Kecuali kejadian di Uhud karena sudah terlanjur datang, dan Khandak sudah terlanjur datang, Nabi SAW tidak tahu. Tapi kalau Nabi tahu pasti Nabi serang duluan. Ini strategi dan selalu berhasil. Di antaranya juga di sini, maka Nabi SAW pada saat menerima berita dari mata-mata beliau tentang niatan tersebut, maka beliau segera menyerang pada bulan Muharram tahun 5 Hijriah. Ya, bulan Muharram, jadi tadinya ada berita di bulan Syawal tahun 4 mereka akan menyerang. Baru berita, belum menyerang. Nabi SAW atur strategi, dikirim mata-mata, ternyata mereka masih persiapkan diri. Di bulan Muharram tahun 5 Hijriah Nabi SAW menyerang pasukan
dan beliau memimpin sendiri pada saat itu sampai akhirnya ya Nabi SAW berhasil menaklukkan, ya, mengalahkan suku Jandal ini, dan beliau SAW juga mengutus ya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk ya menangkap. Pada saat mereka Nabi SAW tiba di sana, ternyata suku Jandal ini sudah banyak yang lari. Muhammad bin Maslamah menangkap salah satunya, lalu kemudian dihukum untuk melapor di mana sukunya. Tapi dia tidak bisa mengaku karena sukunya sudah hilang semua. Akhirnya Nabi SAW membebaskannya, dan pada saat itu beliau pun tinggal di pemukiman mereka, pemukiman suku Jandal, dari bulan Muharram sampai Rabiul Awal. Jadi 3 bulan Nabi bermukim di situ, berkemah, nunggu kalau sukunya kembali, untuk menunjukkan kepada suku-suku Arab yang lain kalau muslimin tidak main-main dalam masalah menghukum orang-orang yang berusaha menyerang Madinah. Selanjutnya suku Mustaliq, dan ini punya kisah tersendiri yang perlu kita bahas gitu. Suku Mustaliq, setelah Nabi SAW pulang dari Daumatul Jandal, beliau SAW mendapat berita lagi ada rencana suku Arab yang lain namanya Mustaliq, dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Dirar. Dan ini kita lihat teman-teman, upaya suku-suku Arab ini semuanya terjadi justru karena efek daripada perbuatan 43 orang sahabat yang turun dari gunung pemana di Uhud gitu. Makanya kata para ulama ada sebuah kaidah penting dalam masalah kehidupan. Siapapun yang telah memulai sebuah kesalahan, maka dia harus tahu akan ada efek dari kesalahan itu. Nggak ada kesalahan yang tidak punya efek teman-teman. Makanya usahakan tidak salah ya, karena kesalahan itu ada efek walaupun kita sudah minta maaf. Misal antum siram air ke badan orang, kita minta maaf, efeknya ada, bajunya basah, dan dia bisa mengenang itu seumur hidupnya. Masalahnya di situ. Makanya kasus sahabat yang turun dari bukit pemana 43 orang yang kita ceritakan panjang lebar tadi pagi, itu teman-teman sekalian, mungkin pada saat mereka pulang ke Madinah kita sudah jelaskan kan, Allah turunkan Al-Quran memaafkan mereka. Tapi permasalahannya efek dari perbuatan mereka ini panjang. Ternyata banyak suku-suku yang akhirnya mau menyerang Madinah. Efeknya itu, dan akhirnya muslimin tersibukkan untuk menghadapi musuh-musuh ini yang tadinya sebenarnya tidak perlu. Di awal peperangan mereka sudah menang, dan kita sudah jelaskan juga tadi pagi bagaimana ayat Al-Quran menceritakan kepada kita dengan sangat jelas, kalau seandainya mereka bersabar sebentar saja, tidak usah turun pemanah, udah menang, udah selesai karena Quraisy sudah lari gitu kan. Pemimpin suku Mustaliq ini bernama Al-Harith bin Abu Dirar. Al-Harith bin Abu Dirar. Nabi SAW mengirim ke sana, mengutus Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami memata-matai mereka, dan akhirnya Nabi SAW membentuk pasukan yang dipimpin langsung oleh beliau, dan ini dikatakan Ghazwat Bani Mustaliq. Karena pernah saya jelaskan teman-teman juga di beberapa peperangan Nabi SAW sebelumnya, kalau peperangan yang Nabi pimpin langsung namanya Ghazwah. Seperti Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud, Ghazwat Bani Mustaliq. Kalau yang Nabi tidak pimpin, kalau pasukan besar, ratusan jumlahnya ribuan, maka dinamakan ma'rakah. Kalau kecil namanya sariyah. Nah ini ada nama-nama di dalam buku-buku sejarah Nabi SAW. Akhirnya Buraidah membawa berita bahwasanya Bani Mustaliq sudah siap-siap mau menyerang. Lalu Nabi SAW membentuk pasukan dan beliau pimpin sendiri. Nabi SAW memberi panji muhajirin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini sekaligus juga membantah sebagian orang mengatakan Abu Bakar itu tidak diamanahkan oleh Nabi, gitu kan? Padahal Abu Bakar berapa kali dikirim oleh Nabi peperang, memimpin peperangan, termasuk di Bani Mustaliq dia yang pegang panjinya, yang pegang bendera. Dan kita sudah tahu di perang Uhud kita jelaskan yang pegang bendera berarti sangat terancam. Karena kalau bendera jatuh berarti pasukan kalah. Harus orang yang paling dianggap dipercaya, kuat, punya keterampilan perang, dan seterusnya, punya jiwa yang besar. Dan panji orang-orang Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu majma'in. Sempat terjadi saling panah pada saat itu, ya, tapi Bani Mustaliq kaget karena diserang tiba-tiba oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka kalah. Ya, mereka menyerah. Dan seluruh Bani Mustaliq jadi tawanan. Kita fokus ke satu orang tawanan yang mulia tawanan ini. Seorang wanita namanya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith. Tadi ini pimpinan suku Mustaliq namanya Al-Harith kan? Ini anaknya, jadi anak raja gitu. Tertawan. Dan waktu dibawa ke arah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan,
Pada saat itu sebenarnya ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama itu menjelaskan kepada kita kalau Juwairiyah ingin menebus dirinya. Waktu dia jadi tawanan, dia ingin menebus dirinya. Tapi semua hartanya sudah jadi ghanimah, nggak bisa lagi dia pakai. Maka dia minta kepada muslimin untuk diantar ke Nabi SAW dan dia mau izin. Dia mau izin agar Nabi SAW menghutangkan dia supaya dia bisa bebas. Jangan jadi tawanan, jangan jadi budak gitu. Maka waktu dia datang ke kemah Nabi SAW, waktu itu Nabi sedang membawa istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu dibuka kemah, Aisyah mengatakan, waktu saya melihat Juwairiyah saya sudah tahu. Ini nanti kemungkinan bisa menjadi istri Nabi SAW, gitu kan? Maka dia mengatakan, di mana Rasulullah? Kata Aisyah, kenapa? Dia bilang, saya ingin menebus diri saya. Kata Aisyah, silahkan masuk. Masuklah dalam kemah setelah izin dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.